Kita ke berita selanjutnya, seorang pedagang makanan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan rela menyisihkan keuntungan dari hasil penjualan makanannya untuk didonasikan ke Palestina. Total sebesar 2 juta rupiah berhasil ia kumpulkan dalam waktu 5 hari. Adalah Ervianto, seorang penjual sop konro yang menyisihkan keuntungannya dari hasil berjualan makanan khas Makassar untuk didonasikan ke Palestina. Inisiatif itu ia lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tengah mengalami kesusahan akibat peperangan melawan Zionis Israel. Terhitung sejak 20 Mei lalu, Ervi berhasil mengumpulkan uang sebesar 2 juta rupiah yang langsung ia sumbangkan melalui salah satu lembaga zakat yang juga membuka donasi untuk Palestina. Di tanggal 20 Mei sampai hari ini, donasi sudah kita kumpulkan sekitar 2 jutaan dan selanjutnya akan kita serahkan kepada Basnas Bulukumba yang akan diserahkan langsung kepada pemerintah Palestina. Nah, harapannya nanti kepada sumbang yang diberikan, apa harapannya terhadap masyarakat Palestina sendiri? Semoga bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara di Palestina. Meskipun donasi yang diberikan jumlahnya tak begitu banyak, Ervi berharap donasi tersebut mampu meringankan warga Palestina serta dapat dipergunakan untuk membeli obat-obatan untuk rumah sakit Indonesia yang berada di Palestina. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, berita tadi menandakan bahwa siapapun bisa membantu saudara seiman yang mengalami kesulitan secara material maupun non-material tanpa harus menunggu kaya atau memiliki kehidupan ekonomi yang baik serta stabil dulu ya, Ustadz Mukhlis ini. Betul, jadi jangan dilihat dari nominalnya ya, yang hanya 2 juta ya, tetapi nilailah dari ketulusan seseorang untuk membantu orang lain ya. Bahkan Nabi dalam bersedekah itu mengatakan tasaddaqu walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sebutir korma bersedekahlah. Karena manfaat sedekah itu banyak sekali ya. Bisa menyebabkan ya doa sebagai doa orang dawu mardakum bisadaqah. Jadi mengobati orang yang sakit itu antara lain dengan bersedekah ya. Banyak manfaat dari sedekah itu. Jadi lihatlah dari ketulusan orang tersebut dalam membantu yang membuktikan keimanannya. Karena man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Kita sebagai orang Islam ini harus memiliki kepedulian, perhatian, rasa solidaritas kepada orang lain. Dan Allah itu akan membantu seseorang selama dia itu membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Walaupun orang-orang Palestina berada di kejauhan sana, tetapi mereka itu adalah saudara-saudara kita yang tertindas ya. Lebih-lebih mereka itu ditindas karena mempertahankan tanah yang begitu sangat mulia yang tidak terpisahkan dari keyakinan kita sebagai umat Islam ya. Karena di Palestina itu ada Al-Quds ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, dan masjid itu adalah masjid yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kunjungi ya. Oleh karena itu kita perlu menunjukkan solidaritas kita, kepedulian kita kepada mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Masya Allah. Nah Ustadz, ini apa sih keutamaan bagi orang miskin yang masih mau merelakan hartanya untuk tetap bersedekah padahal hidupnya dia sendiri mungkin pas-pasan begitu nih Ustadz? Ya, tentu itu adalah perbuatan yang sangat mulia yang di dalam Al-Quran surah Al-Hashr itu disebut sebagai perilaku al-ithar. Al-ithar itu adalah altruisme, semangat mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini sebenarnya menggambarkan tentang perilaku orang-orang Madinah yang disebut dengan Al-Ansar yang menyambut kedatangan orang-orang muhajirin dari Makkah dengan penuh sukacita. Bahkan mereka itu dengan penuh semangat memberikan bantuan walaupun terkadang mereka itu juga bukan orang kaya ya, tapi mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka itu. Nah, itulah yang disebut dengan semangat al-ithar. Nah, ini tentu sangat mulia dan
pahalanya itu berlipat ya, bukan hanya dari segi materi yang dia berikan, tetapi perasaan kasih sayangnya kepada orang lain yang menurut dia itu perlu dibantu, itu juga ada nilainya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kisah yang sangat inspiratif sekali begitu ya Ustadz, untuk kita yang sudah memiliki ekonomi yang cukup begitu untuk bisa bersedekah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mukhlis atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acuan TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.